Pemirsa, proses rekapitulasi suara Pilkada Jakarta memasuki babak akhir. Apakah satu putaran menjadi hasil final persaingan dari para kontestan? Untuk membahasnya sudah bergabung CEO Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago. Selamat sore, Bang Pangi. Sore, Bang Reza. Baik, kita sambil menunggu rekapitulasi manual yang dilakukan KPU Jakarta. Apakah Anda melihatnya hasil rekapitulasi suara di tingkat provinsi ini bisa meleset secara signifikan dari hasil rekapitulasi tingkat kota dan kabupaten? Bagaimana Bang Pangi melihatnya? Ya, Bang Reza, berdasarkan bentangan empiris selama ini, sebetulnya tidak akan ada perubahan ya. Kalau pengalaman pilkada sebelumnya, rekapitulasi kita kan memang berjenjang bertingkat. Memang agak complicated ya. Tetapi selama ini sepanjang yang kita cermati, berdasarkan pengalaman kita tidak ada perubahan gitu. Jadi itu yang kemudian hasil ini nampaknya sudah apakah sudah tamat atau belum, tapi sudah rekapitulasi yang tadi itu sudah final kan. Nah, ini juga menggambarkan sangat sesuai dengan hasil quick count-nya kita Foxpol. Kita peroleh itu pasangan Pramono Rano itu 50,01 atau 50,10. Jadi bedanya hanya 0,3%, 0,3 ya, bukan persen, 0,3 dibanding kita gitu. Nah, ini mencerminkan bahwa memang rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU yang berjenjang bertingkat ini nampaknya tidak akan ada perubahan ya, dan sudah menemukan angka yang hari ini adalah rekapitulasi final itu 50,07 setahu saya ya. Ini hasil dari Pramono Rano dan artinya pilkada ini sudah dipastikan tidak ada 2 putaran tapi 1 putaran. Nah, kemarin kalau kita baca range-nya kita rentang margin of error, memang batas atas batas bawah memang masih ada kemungkinan bisa iya bisa tidak. Tetapi di dalam konteks rekapitulasi suara yang sudah diumumkan oleh meskipun menunggu pada tanggal 15 ya, 16 kalau nggak salah hasil resmi KPU-nya, tapi dari konteks hari ini adalah rekapitulasi akhir dari semua data masuk, itu juga mencerminkan suara yang masuk per kabupaten kita di hasil quick count kita kemarin. Kita ada di Pulau Seribu juga Pramono Rano menang, kemudian ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara itu Pramono Rano unggul dibandingkan pasangan Rido dan pasangan yang lain seperti Darmakun gitu. Itu masih jauh unggul. Nah, berbeda dengan Pilgub di 2017 kan kita juga quick count waktu itu di Metro TV, itu juga sangat menarik karena ada penguasaan peta-peta masing-masing, zonasi wilayah masing-masing. Ada misalnya Anies kuat waktu itu di Jakarta Utara, Jakarta Selatan sama Jakarta Timur maksud saya. Kemudian waktu itu Pak Ahok kuat di Jakarta Utara, Jakarta Barat. Jadi ada sebarat yang relatif mereka punya basis masing-masing. Nah, tetapi di dalam konteks pilkada 2024 di Jakarta itu hampir semua baik Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat maupun Pulau Seribu itu Pramono unggul dibanding yang lain. Ya, artinya jika hasilnya meleset ini tidak akan sampai membawa Pilkada Jakarta ke putaran 2 begitu ya, Bang Pangi, tidak akan terlalu signifikan. Ya, kalau kita mencermati memang tidak akan jauh ya. Ada kemungkinan iya itu tidak, tetapi tidak akan sangat memang tidak memungkinkan kalau sudah direkapitulasi akhir oleh KPU dengan angka 50,07 itu artinya sudah melewati 50+1. Jadi itu angka yang menurut saya tidak mudah ya tiba-tiba ada perubahan itu. Tentu kita tetap percaya sama KPU aja, karena hasil KPU itu hasil resmi yang mereka juga ada rekapitulasi berjenjang bertingkat dari Sirekap itu dengan C1 itu, kemudian juga nanti ada kan rekapitulasi yang fisik ya, yang langsung itu kan tetap diumumkan tetap 1 bulan setelah pemilihan gitu. Jadi nampaknya tidak akan ada perubahan gitu, karena ini kan dengan
sirekap atau rekapitulasi yang dilakukan lewat C1 ini sudah betul penuh kehati-hatian, mestinya tidak ada hal yang janggal atau yang aneh, apalagi nanti tetap rekapitulasi fisiknya tetap akan dijalankan oleh KPU. Nah, lalu soal laporan dari tim RK Suswono ke DKPP terkait dengan formulir C6 yang diduga tidak tersalurkan secara merata, dan juga tadi dalam konferensi pers begitu ya, tim Ridho menyoroti soal TPS Pinang Ranti begitu, yang diduga banyak terjadi pelanggaran di sana. Nah, ini bagaimana potensinya jika memang dilakukan pemungutan suara ulang, bagaimana potensinya untuk merubah hasil dari Pilkada Jakarta ini, Bang Pangi? Ya, itu sah-sah saja memang kalau kemudian ada kejanggalan, ada pemilu ulang di TPS, beberapa TPS. Cuma pertanyaannya apakah akan mengubah hasil pemilu gitu. Kalaupun ada kecurangan, iya misalnya. Tetapi bagaimana kemudian bisa merubah hasil pemilu, itu yang akan menjadi tantangan, challenge di situ, pembuktiannya di situ. Nah, yang kedua adalah ini memang kan ada orang mengatakan apakah ini memang salah KPU atau bola panasnya ada pada KPU, atau memang ini partisipasi ini karena masalah apa? Kan golput ini Ya. ada tiga, ada golput teknis, ada golput administratif, dan ada golput ideologis. Nah, tingkat partisipasi voter turnout-nya Pilkada Jakarta itu 40% golput, atau dianggap tadi 8 juta, kemudian yang datang ke TPS hanya 4 juta, dianggap tidak legitimate, dianggap distrust, kemudian dianggap pemilunya anomali gitu. Tetapi kalau misalnya memang karena mereka tidak terdaftar di DPT atau tidak mendapat undangan C6, itu kelalaian KPU tentu menjadi problem yang menjadi menarik untuk didiskusikan lebih lanjut gitu. Karena itu kesalahan pada penyelenggara pemilu sehingga orang tidak datang ke TPS. Atau memang karena bukan soal karena golput teknis, bukan golput administratif, tapi soal teknis. Mungkin karena mereka apatis, abai, tidak ada waktu untuk ke TPS, atau malas, atau pasangan calonnya tidak sesuai dengan cita-cita, keinginan mereka, tidak ada alternatif pasangan lain, sehingga mereka memutuskan untuk golput. Nah, kalau golput ideologi sudah pasti bagi mereka pemilu tidak memberikan manfaat, tidak mengubah nasib mereka, tukang somai tetap jadi tukang somai, tukang bakso tetap tukang bakso, sudah 5 kali pemilu nasib mereka tetap begitu. Nah, itu beda cerita, itu mungkin nggak akan mungkin disalahkan KPU gitu. Tapi kalau memang ada, memang mereka tidak datang ke TPS karena tidak ada undangan tadi, atau tidak terdaftar di DPT, kelalaian KPU itu tentu menjadi evaluasi, menjadi pertimbangan nanti untuk lebih lanjut, diskusi akan lebih lanjut. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati dengan penuh kehati-hatian. Masalahnya di mana gitu, sehingga memang golput di Jakarta partisipasinya, voter turnout-nya menyimpan banyak masalah juga kita temukan gitu. Itu menjadi tantangan juga ke depan pembuktian itu. Jadi ini prasyarat negara demokratis itu kan adalah tingkat partisipasi yang baik, karena maju atau tidaknya atau runtuhnya demokrasi karena rendahnya partisipasi politik itu menjadi perhatian juga ke depan. Nggak boleh juga dianggap sepele atau diremehkan. Tentu ini menjadi evaluasi ke depan menurut saya. Ya, apakah memang karena dalam Pilkada Jakarta 2024 ini banyak dramanya, Bang Pangi ya, mulai dari gagalnya Anies diusung sebagai cagup, lalu semua partai ke RK Suswono, dan juga pencalonan Pram Rano yang dimungkinkan lewat putusan MK nomor 60. Apakah memang itu mempertebal dugaan bahwa Pilkada Jakarta diwarnai oleh protes vote begitu, Bang Pangi? Ya, bisa boleh jadi Bang Reza, memang itu perlawanan dari masyarakat yang dianggap bahwa calon gubernur ini adalah calonnya segelintir orang atau disetting oleh elit. Ini bukan calon gubernur yang muncul dari akar rumput, tetapi ada kong kali kong, ada pengkondisian, ada kemudian keinginan kemarin untuk satu calon, gitu. Kemudian konteks MK dan seterusnya. Kemudian ada yang tidak bisa menjadi calon gubernur, dijegal karena berbagai cara, gitu. Sehingga mereka tidak mendapatkan pilihan alternatif, artinya mereka mendapatkan pilihan yang sangat terbatas di dalam konteks memilih calon gubernur. Sehingga tidak mencerminkan, merepresentasikan calon-calon gubernur hari ini adalah itu sesuai dengan selera, jeroan, atau cita rasa yang sebetulnya mereka ingin ke TPS. Tapi ada juga mungkin mereka ingin ke TPS itu dimobilisasi, atau memang mereka tidak mendapatkan uang atau sembako, mereka juga nggak mau ke TPS. Tetapi pada prinsipnya, apakah ini adalah perlawanan secara langsung dari rakyat menghukum politisi atau elit atau demokrasi kita karena
adanya upaya-upaya penjagalan, masyarakat tidak mendapatkan varian menu yang sangat variatif, pilihan yang sangat terbatas, tentu itu menjadi hal penting juga untuk dievaluasi pada pemilu-pemilu yang akan datang. Baik, Bang Pangi, tim Ridho juga berniat mengajukan gugatan ke MK ya jika hasilnya satu putaran. Anda melihat ini apakah hanya soal menang kalah atau memang lebih kepada memperbaiki kualitas pemilu di masa depan? Ya, saya melihat kalau untuk kemarin kan hasil survei semua lembaga survei yang memastikan bahwa memang pasangan Pramono Rano dianggap menang signifikan dibanding yang lain. Dan kemudian persoalan satu putaran, dua putaran sudah terjawab hari ini apakah sama atau tidak, tapi sudah dijelaskan rekapitulasinya satu putaran hasil final KPU-nya. Kemudian yang ketiga adalah, yang menjadi penting adalah apakah ini akan mengubah hasil dengan peristiwa KMK ini atau hanya untuk semata-mata untuk konteks mengevaluasi menjadi masukan untuk perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kualitas demokrasi kita pada pemilu-pemilu yang akan datang. Nah, seperti apa agenda untuk KMK ini? Apakah memang ini harus serius atau memang ini hanya untuk agenda panggung bagaimana untuk evaluasi ke depan, atau ini memang mereka sudah menyiapkan barang-barang bukti yang sudah cukup kuat? Karena kalau hanya persoalan pinang ranti, anggaplah misalnya memang melakukan kecurangan, atau berapa sih banyaknya kecurangan, apakah akan mengubah hasil pemilu? Ini kan tantangannya di situ. Apakah memang membuat misalnya mereka, atau bisa saja misalnya dengan adanya pembuktian kecurangan itu terbukti, kemudian membuat suara Pramono Rano itu di bawah 50+1. Nah, kalau perjuangan itu dilakukan, pembuktian itu bisa dilakukan secara empirik objektif, ada penemuan-temuan dokumen-dokumen fisik atau fitur-fitur pendukung untuk membuktikan kecurangan itu secara sistematis, masif dan terstruktur, dan itu membuat suaranya Pramono Rano di bawah 50+1, itu bisa saja gitu. Tetapi ada juga misalnya ini hanya momen untuk panggung untuk tidak akan mengubah hasil pemilu, tetapi untuk perbaikan, untuk evaluasi pada pemilu-pemilu yang akan datang. Dan menjadi Bang Pangi, kita akan nantikan ya seperti apa hasil dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU pada sore ini hingga tanggal 9 Desember mendatang. Terima kasih CEO Foxpol Center Research and Consulting, Bang Pangi Syarwi Caniago, sudah memberikan analisanya dan bergabung bersama kami dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.